Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Pada materi sekarang ini kita akan membahas sedikit di bagian UI ya, yaitu V-banding. Lalu kemudian kita akan membahas ke bagian backend-nya atau arsitekturnya, yang mana sini kita akan membahas mengenai MVVM. Dengan penerapan MVVM sendiri, kita akan menggunakan API sebagai network utamanya, dan kita menggunakan Google Book API. Sebelum kita masuk ke backend atau arsitekturnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai V-banding. Bunny sendiri merupakan suatu fitur ya dari Studio di mana kita bisa langsung membuat mendeklarasikan suatu layout tanpa perlu kita menggunakan find VBID. Biasa kalau sebenarnya teman-teman memanggil layout dari suatu memanggil ID layout itu bisa kita buat variabel dulu kan, dengan nilainya itu adalah find VBID dan ID dari layoutnya apa gitu. Tapi dengan binding itu kita cukup langsung memanggil ID-nya tanpa perlu kita membuat variabel baru untuk menampung ID dari layoutnya. Caranya cukup simpel lah. Pertama kita perlu menenablekan fiturnya ke build Gradle GTS. Kemudian teman-teman tambahkan namanya build feature. Lalu teman-teman isi namanya vbanding dengan nilai true. Lalu tekan since now. Itu akan mengenablekan fitur dari vbanding. Lalu pengimplementasiannya, saya sudah membuatnya di bagian fragment home di sini. Teman-teman cukup menambahkan pertama kita buat variabel baru namanya binding, pakai strip bawah ya teman-teman. Lalu titik dan apa nama bindingnya. Ini teman-teman nggak perlu buat lagi ya, karena biasanya nih Understudy itu udah langsung membuat bindingnya. Jadi misal nih fragment kan biasa kalau kita membuat fragment baru nih, pasti kita akan secara otomatis membuat layoutnya. Biasanya nama layoutnya itu biasanya sama dengan nama dari activity-nya atau fragmentnya. Jadi di sini misal nih nama kelas saya nih home nih kan, itu dia akan secara otomatis membuat nama binding itu fragment home binding. Jadi kenapa namanya fragment story binding? Karena sini saya sebelumnya saya mengganti nama kelasnya. Ini nama kelas aslinya namanya history, cuma saya ganti menjadi home. Karena kalau menurut saya mungkin halaman saya ini lebih cocok sebagai home istilahnya. Tapi untuk layoutnya tetap namanya history ya teman-teman. Bisa saya tunjukkan di sini. Nih fragment story. Jadi nanti ketika kita membuat layout namanya fragment history, dia akan secara otomatis membuat namanya fragment history binding seperti itu. Kalau kita gunakan kondisi jika seandainya dia nggak ada, itu kita kasih nilai 0. Lalu kita buat nama variabel baru namanya binding, ini untuk mendapatkan seluruh nilai dari bindingnya. Ditambahkan petik 2 transfer 2 karena di sini kan kita menggunakan kondisi assertion 0. Jika seandainya dia nggak ada ini nilai dari history bindingnya, maka kita kembalikan nilai 0 seperti itu. Jika sudah buat ini, kita bisa langsung teman-teman. Sini saya menggunakan bindingnya terhadap function saya namanya ini adalah setup recycle view dan setup get recycle view. Kenapa saya buat seperti ini? Karena di sini di dalam home saya ini saya mempunyai lebih dari 4 recycle view. Sehingga jika seandainya kita membuat, kalau seandainya teman-teman ingat dalam pelajaran sebelumnya, itu kita mendeklarasikan suatu recycle view adapter itu, kalau seandainya kita buat banyak bisa kita pasti berulang-ulang kan. Jadi maka saya membuat function baru untuk menampung seluruh pendeklarasian dari recycle view seperti ini. Ini nggak perlu teman-teman perhatikan kali ya. Yang paling teman-teman perhatikan cukup seperti ini. Biasa kalau seandainya kita membuat saya sudah membuat perbandingan ya di kelas mana sudah perbandingan ya. Ini belum saya ubah ya ininya. Ini bukan di library. Seperti ini. Kalau seandainya kita pakai versi yang lama ya, itu bisa kan recycle view sama view find by ID. Lalu kita buat ininya lagi. Di bagian ini kita cukup seperti ini, kita kan buat binding apply. Kenapa saya buat kayak gini? Supaya nanti kita nggak perlu buat binding titik nama dari ID-nya apa gitu. Kita nggak perlu seperti itu. Jadi kita cukup misal nih, kan saya membuat parameternya itu adalah cycle view-nya, adapternya, sama live data dari view modelnya.
Jadi di sini ketika saya memberikan parameter men-setup, di sini saya memberikan argumen namanya release. Release ini berasal dari ini ya, ID dari cycle view saya, namanya release. Jadi makanya jika saya nih saya binding titik apply, lalu bakatnya ini sama dengan binding titik release seperti itu. Untuk pendeklarasikannya itu kalau saya buat secara satu baris yang seperti ini, binding titik apa nama dari ID-nya seperti itu. Misalnya ini kan nama ID yang punya saya dan dots banner. Ini dots banner nama ID-nya teman-teman, ID dari apa saya, layout saya seperti itu. Biasanya kalau kita membuat secara nggak pakai vbinding, misalnya seperti ini kan, misalnya file dots sama dengan find dot sama dengan oh ya ini kan saya udah mengganti ya. Kita buat dia baru ya lah ya. Sini kita buat ya. Lalu ini kita buat file dot mungkin kan nama apa di saya ya. View titik find view ID ya seperti ini. Jadi kita pakai ID dulu kan, ID dari dotsnya apa gitu. Baru kita bisa mengattach-nya ke apa yang lain gitu, ke komponen lain misalnya. Tapi dengan kita menggunakan vbinding kita cukup langsung binding langsung masuk ke ID-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek membuat suatu variabel baru ya untuk menampung seluruh dari itunya seperti itu. Lalu di sini kan setelah kita cycle view-nya, lalu kita inisiasi juga adapternya, lalu kita inisiasi dari view model-nya. Ini nggak perlu teman-teman perhatikan kali karena ini merupakan function untuk melakukan setup secara sekaligus untuk cycle view ataupun view yang lainnya seperti itu. Lalu kita lanjut ini ya ke vbinding di adapter. Di adapter itu agak berbeda sih teman-teman dari di home. Karena kalau di home kita perlu buat gini aja ya, langsung aja. Jadi kalau di adapter ada sedikit perbedaan sedikit. Kita ambil contoh sini dari create adapter. Sini saya sama kita buat dulu ya class view holder ya. Tapi di sini class view holdernya itu bakal memasuki parameter dari bindingnya. Jadi ketika tadi ya, kalau tadi kita buat dalam global class, ini kita buat dalam class view holder. Kita kasih parameter binding. Dan seperti biasa kita sesuaikan dengan nama layoutnya, dari fix by item binding. Ini nama dari layoutnya ya, layout dari apanya. Ada ininya di sini, terus tekan langsung. Sudah namakan ini nama apa sih dari fix item kan, sesuai dengan nama ininya. Lanjut. Setelah itu kita panggil dengan X-nya cycle view holder binding root. Kita panggil binding root-nya, kita root paling tingginya. Lalu kita ubah di dalam on-create folder. Ini kita ubah ya apanya sebelum kita gunakan view ya. Kita gunakan binding sama dengan daily fix item binding. Kita inflate. Kita kasih parameter itu layout inflator from parent context. Bisa parent dan false. Lalu kita returnnya kita ganti dengan binding ya. Jadi pada nih sekarang di dalam adapter ini kita udah nggak menggunakan view lagi tapi menggunakan binding dari ini ya class folder ini ya. Kalau kita buat di dalam on bind folder, jadi untuk menyambungkan antara ID layout dengan ininya, dengan recycle view-nya, kita gunakan ini dulu. Kita gunakan kondisi jika sebenarnya holdernya, karena kan kita kan menyambungkannya. Jika sebenarnya holder adalah view holder, maka kita lanjut ke berikutnya, itu kita buat current book-nya sama dengan item posisi. Jadi item book ID-nya itu kan sesuai dengan posisi dari itemnya. Kita buat sini with holder titik binding. Tadi kita masih pakai holder ya, jadi holder titik binding. Ini kita gunakan seperti ini agar nanti kita nggak perlu melakukan binding titik apa nama ID-nya, binding titik apa ID-nya. Jadi kita buat kondisi gini biar holder titik binding ini udah mencakup keseluruhannya. Jadi bisa kita gini kan. Misalnya nih teks dari satu ini bisa gini kan, titik binding misalnya. Nah seperti ini kan bisa kan. Tapi biar tapi kan kita kan harus ini ya, harus secara berulang-ulang memasukkan seperti ini ke masing-masing ID. Jadi kita gunakan wait ini supaya nanti kita nggak perlu melakukan pengulangan. Jadi cukup kita buat wait holder titik binding. Itu pertama kita masukin daily piece satunya ini dari apa ya, dari ini ID dari daily apanya,
Kalau kita masukkan di daily page 1, card by TV untuk daily page dan juga ini bukan ya, ini function dari apa saya. Lalu untuk glide ini berbeda teman-teman, bisa kita parent konteks ya ininya. Di sini karena konteks binding paling tinggi kita adalah root, jadi kita gunakan holder titik binding titik root ya, karena ini paling tingginya gitu. Seperti itu. Kita gunakan ke masing-masing adapter ya. Juga di bagian adapter ini saya bukan karena saya udah nggak perlu lagi ya fast folder dengan parameter item view. Di sini kita udah gunakan binding ya teman-teman. Kita gunakan masing-masing adapter ya. Di semua adapter kita masukkan. Mungkin cukup seperti itu ya untuk bindingnya. Kita langsung masuk ke materi yang paling utama ya, yaitu adalah MVVM. MVVM sendiri itu merupakan suatu arsitektur bisa dibilang kayak clean arsitektur. Kenapa sih kita memakai MVVM nih? Karena untuk menyamakan struktural dari masing-masing orang. Misalnya nih, kalau kita ada si A sama si B, biasa mungkin mereka bakal ada project bersama gitu. Kalau seandainya kita nggak ada membuat arsitektur yang secara fix, itu bisa saja kan si A membuat package-nya mungkin ada 5, atau si B buat package-nya mungkin ada 3, tergantung mereka nyaman seperti apa. Makanya dibuat suatu arsitektur yang dikhususkan agar menyamakan seluruh orang istilahnya. Lalu kenapa sih MVVM? MVVM sendiri itu merupakan suatu arsitektur yang biasanya itu fokusnya ke mobile lah biasanya. Kalau misalnya di website mungkin itu MVVM kalau mungkin teman pernah dengar. Kalau mungkin saya tengok dulu ya. Seperti ini. Jadi di sini MVVM sendiri itu memiliki 3 struktur utama ya. Pertama ada view model, dan juga model. Di sini view di sini berperan sebagai UI atau yang menampilkan apa yang dilihat sama user. Itu adalah isi dari package UI. Kemudian untuk view model sendiri itu berisi suatu struktur ataupun kelas mungkin yang berfungsi untuk menghubungkan antara data dan juga view. Mungkin kalau seandainya teman-teman ingat, mungkin kalau seandainya kita tengok FVM itu ada MVC view controller sama model ya, MVC view model control view ya, sama seperti itu. Controller itu mungkin mirip seperti view model, cuma di sini bedanya view model di sini itu berfungsi bukan hanya sekedar menghubungkan, tapi dia berfungsi untuk menyimpan satu state atau kondisi. Karena misalnya gini, jika seandainya teman-teman misalnya nih, teman-teman ada membuka suatu aplikasi nih, mungkin tiba-tiba ada notifikasi. Jadi teman-teman melakukan drag seperti ini ya. Ini ya, teman-teman drag. Itu kalau seandainya teman-teman lihat dari life cycle mungkin kita perhatikan dulu ya life cycle. Kita bilang activity lah ya, activity life cycle. Mungkin kalau teman-teman mungkin teman-teman belum tahu ya, tapi di dalam Android itu ada namanya life cycle, apalagi di activity itu nama life cycle. Seperti ini kan, kalau teman-teman perhatikan di bagian activity, misalnya kita buat out dan misalnya. Kalau teman-teman perhatikan ini namanya on create. Ada juga lagi namanya nanti ini ada on start, on destroy, on pause, on resume. Ini merupakan life cycle teman-teman. Kenapa nih biasanya kalau kita buat activity itu diawali dengan on create? Karena on create sendiri merupakan awalan atau pertama kalinya. Karena nih pas kita melaunching satu activity, maka on create yang pertama kali dipanggil. Sehingga ketika on create pertama kali dipanggil, jadi dia akan langsung menginisialisasi ya seluruh isi dari yang kita buat dalam on create seperti ini. Jadi apa yang kita buat di on create itu langsung dibuat gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman membuka satu notifikasi seperti ini, itu dia life cycle akan berhenti teman. Dia akan masuk ke bagian on pause. Jadi ketika dia on create, itu kita akan membuat suatu
memulai suatu siklus activity ini belum nampak sama sama usernya, lalu on start akan memulai, lalu on resume, lalu activity running. On resume ini biasanya nanti di on pause. Namun ketika teman-teman melakukan membuka suatu notifikasi, itu dia life cycle akan berhenti teman-teman, dia akan langsung memasuki on pause. Lalu jika teman-teman kembali, dia akan langsung masuk ke on resume. Mungkin kalau untuk ini mungkin masih nggak ada masalah apa-apa, tapi ketika teman-teman membuka contoh nih, kita akan meninggalkan aplikasi, misalnya kita buka Google Chrome misalnya, lalu kita kembali lagi ke sini, itu dia akan masuk ke on stop, masuk ke apa, kalau misalnya kita membuka notifikasi dia on pause, itu kalau misalnya kita teman-teman membuka aplikasi lain, dia akan masuk ke on stop. Lalu ketika teman-teman kembali ke aplikasi semula, maka akan kembali ke on restart, dia akan masuk ke on start, masuk ke ini ke on create. Masalah saya mungkin kalau saya salah mungkin bisa teman-teman apa kan. Jadi ketika kita kembali ke on create, maka secara otomatis activity akan langsung memanggil kembali on create-nya, sehingga misal nih ketika teman-teman nih, saya ada nih fitur melakukan searching seperti ini. Ini kan ada on create nih, di on create. Kalau seandainya saya keluar, lalu saya masuk lagi misalnya kan, masuk ke sini lagi, karena ada diberhentikan di on stop, masuk ke on create, itu otomatis dia bakal membuild kembali activity-nya, sehingga stat yang saya simpan tadi, stat yang saya ini tadi yang saya searching, dia bakal menghilang teman-teman, dia kembali kosong seperti kayak activity itu baru dibuat. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya view model untuk menyimpan satu stat dari activity ataupun data tersebut. Lalu model di sini berfungsi untuk menyimpan data ya, sama kayak di modelnya kita kan ada isi kayak database, API segala macam seperti itu. Tapi untuk berapa errornya? Tapi ketika pengaplikasiannya itu kita bukan kayak buat package view model, buat package model seperti itu teman-teman. Kita akan membuat 3 package yang namanya adalah data, UI, utils. Ini beberapa orang mungkin mempunyai preferensi yang berbeda-beda ya mengenai apa aja package untuk ininya, tapi secara kesimpulan atau konsep itu sama teman-teman. Yang pasti itu ada 3 itu intinya. Di sini saya menggunakan FPPM dengan ada 3 ini ya, ada utils, UI, dan data. Utils sendiri itu merupakan berisi suatu kelas-kelas mungkin apa yang hanya dipakai sekali ya. Ada UI seperti biasa. Di sini saya memasukkan view model ke dalam UI ya. Jadi di UI ini saya membuat ada activity, adapter, fragment, view model. Dan untuk data, di sini saya ada beberapa banyak, itu ada database, model, network, dan repository. Untuk memulai MVPM itu bisa kita diawali dengan di bagian data teman, di bagian layer paling belakang. Jadi untuk database kita skip terlebih dahulu karena kita akan fokus ke API. Oke, sebelum kita memasuki ke datanya, di sini kita akan menggunakan yang namanya API untuk pengaplikasiannya. Di sini kita akan menggunakan API yang namanya Google Book API. Google Book API sendiri itu merupakan API untuk menampilkan buku-buku ya. Karena di sini kita akan menampilkan berbagai macam buku, yang dimana kita akan mengambil dari data buku ya, dari data book API seperti itu. Jadi kita nggak perlu capek-capek membuat data dummy ya. Caranya ya, yang kita butuhkan untuk mendapatkan API ini, kita pertama mempunyai API key ya, punya API key. Jadi teman-teman bisa pergi dulu ke website namanya Google Console, lalu masuk di sini Console. Di sini jika masuk ke sini saya sudah membuat projectnya. Jadi saya bisa langsung masuk ke API service. Lalu sini karena saya baru pertama ya, jadi kita cari dulu ya. Kita cari di searching namanya Book API. Bisa kalau teman-teman belum membuat, itu bisa di sini terserah ya. Saya sudah membuatnya di situ, pendek saja. Lalu sini kita bisa melihat nih, udah berapa kali nih. Karena kan di Google Book API ini kita ada batasnya teman-teman. Jadi bisa seperti ini. Dalam sehari itu kita hanya bisa
melakukan get sebanyak 1000 kali gitu misalnya. Jadi sudah menggunakan 43 kali dalam sehari ini. Yang paling kita butuhkan di sini adalah API key, teman. Jadi teman-teman pergi ke kredensial. Di bagian API key ini kan show key. Ini teman-teman salin, copy. Lalu teman-teman salin. Disclaimer dulu teman-teman. API key ini nggak boleh diketahui oleh orang lain. Ini karena saya hanya percoba saja, nggak apa-apa lah diperlihatkan. Jadi kita nggak boleh mendeklarasikan API key langsung di project kita. Jadi kita harus menyimpannya di lokal masing-masing. Oleh karena itu kita akan memasuki dalam ini local properties. Di sini teman-teman buat nama variabelnya itu API key yang kita isi dari API-nya. Gitu. Lalu perlu diingat kalau teman-teman menggunakan GitHub, jangan lupa untuk jangan lupa untuk memasukkannya ke sini ya, ke Git Core. Ini berfungsi agar ketika teman melakukan push ke GitHub, ini maka project dari ini ya, package dari ini, local properties ini nggak akan ikut terpush. Jadi ini berkata nih properties yang tersimpan di lokal masing-masing istilahnya, nggak boleh di-push seperti itu. Setelah teman-teman simpan di sini, lalu kita pergi ke Gradle property. Gradle. Lalu di bagian under ini, teman-teman buat variable baru namanya file. Kita akan mengambil root project-nya dari ini, jadi project properties. Lalu kita buat objek propertiesnya. Jangan lupa kita ini ya, kita import dulu Java util propertiesnya karena ini dari Java ya. Lalu kita load file, import stream. Lalu setelah kita load file, baru kita buat di dalam default config, kita masukkan ini build config, tipe dari data tadi itu apa, itu tipe itu string ya teman-teman, string. Lalu apa nama dari variabelnya, lalu kita get propertinya dan sesuai dengan instant object istilah kita buat tadi, apa nama propertinya. Terus sebelum itu kita enable terlebih dahulu ya, build config-nya kita buat true seperti itu. Lalu lanjut kita akan ke materi pertama ya. Misalnya udah kita setup nih paket sama API key-nya, kita bisa langsung ya kita masuk ke pertama, itu adalah kita ke bagian repository, ke bagian network sendiri. Itu merupakan package yang berfungsi untuk ketika kita berhubungan sama internet. Contoh nih, API ini kan kita ngambil dari internet nih. Jadi kita akan memasukkan API ini ke dalam network, packet network. Jadi kita membuat dua kelas, itu kelas untuk membuat instance dari API-nya, dan juga membuat pemanggilan endpoint dari API-nya. Di sini jangan lupa kita ini dulu ya teman-teman, masukkan dependensi terlebih dulu ya dari retrofit. Jangan lupa untuk life cycle ini untuk di Vue nanti. Lalu ada routine juga perlu karena kita menggunakan suspend fan. Lalu di retrofit, ini paling penting teman-teman, kita akan memasukkan retrofit. Juga ada converted JSON, nanti kita mengkonversi JSON nanti. Setelah kita masukkan, lalu kita akan since now, lalu kita masuk ke API service terlebih dahulu. Ini kita, kalau teman-teman perhatikan di book API, lebih enak sini ya, di Postman saja. Dia sudah membuatnya sebagai contoh nih. Kurang ini ya, dapat bagus itu. Nih di Google Build API sendiri itu ada beberapa beberapa endpoint. Sini nih, kalau perhatikan nih, kita akan mengget volume sini, endpointnya volume. Di sini kita akan menggunakan volume ya. Ini ada book self, ada wilasa, ada posisi membaca. Ini karena isi dari buku itu ada di volume, jadi kita menggunakan get dari volume. Untuk parameternya, jadi kita buat dulu kan functionnya untuk memanggil booknya. Ini ada beberapa query di sendiri, ada beberapa macam query ya
Nah, ini sini. Ya, di sini ada beberapa parameter ya. Ada beberapa parameter dari download, filter, ada max result untuk berapa maksimal nih data yang ingin kita tampilkan. Lalu ada order by, itu mengurutkan, ada perintahnya, ada projectionnya, ada queue. Queue ini untuk melakukan query berdasarkan nama, teman-teman. Kita akan menggunakan kita nggak menggunakan semuanya. Kita hanya akan menggunakan queue untuk memanggil namanya. Lalu ada make result, karena secara default dia hanya maksimal 10 ya. Jadi saya ingin dia menggunakan nilai maksimal itu 40. Lalu dia sama API key-nya. Oke, cukup ini aja. Jadi kita akan menggunakan query yaitu untuk key untuk nama dari bukunya, yaitu key sebagai API key-nya, lalu max result itu jumlah maksimal dari API-nya. Itu kita call book respond. Di sini call sendiri ini merupakan apa dari retrofit ya. Ini berfungsi untuk kita akan memanggil API-nya yang kita tampung dalam book model, itu book respond. Gitu. Oh iya. Ini lebih apa dulu ya? Mungkin ke model dulu ya. Ini kalau saya panggil nih, misalnya saya buat di sini Harry Potter. Ini saya apa ya, Niki sama Kia. Di sini kita kalau di Postman kita nggak perlu ya pakai max result searching. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita akan mengambil ini ya dalam item ini ya, ada segini. Kita akan mengambil ada bukan di dalam volume info. Kita akan mengambil sini ada title, publisher, publish date, industry identifier. Kita akan mengambil dari seluruh dari volume ini. Volume bisa ada beberapa kayak sell info, access info. Lalu di sini sekarang saya ingin mempermudah ya. Jadi saya akan membuat dulu model untuk mengambil keseluruhannya. Ada volume info, sell info, image link. Lalu nanti ketika kita memanggil API-nya, saya akan memasukkannya kembali ke dalam sini model ini. Karena saya ingin membuatnya dalam satu data class saja, karena masalah kita seperti ini agak lumayan repot ya teman-teman. Jadi saya lebih enak memasukkan dalam satu data class saja. Jadi kita panggil terlebih dahulu ya sesuai dengan struktur dari API-nya. Lalu kita masukin dalam pemodelan seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Jadi nanti kan kita akan memanggil lah, kita masukin dalam book respond. Setelah itu baru kita buat instance-nya. Sini kita masukkan dulu ya base URL-nya apa. Jadi endpoint-nya ini ya, endpoint-nya kita masukkan tadi volume ya. Jadi kan saya di sini volume kan. Seperti ini. Nanti adalah merupakan satu endpoint ya. Jadi kita masukkan base URL-nya. Lalu kita buat ya objek dari instance dari retrofit-nya. Belum dijelaskan ya. Retrofit sendiri itu merupakan suatu library ya untuk bantu kita melakukan API. Lebih enak pakai retrofit sih untuk melakukan get API-nya. Melakukan fetching API ya, seperti itu. Lalu kita buat objeknya kita gunakan by lazy ya, karena sini kita nggak mau langsung dibuat instance-nya. Kita gunakan retrofit builder untuk membangun instance-nya. Kita masukkan base URL-nya apa tadi, lalu kita gunakan converter-nya supaya nanti kita ubah ke dalam bentuk ini sesuai dengan apanya. Lalu kita build sesuai dengan IP service-nya, seperti itu. Lalu setelah kita buat network sama modelnya, kita bisa langsung ke repository. Ini saya sudah membuat repository-nya. Repository ini berfungsi untuk menghubungkan antara data tadi model atau apa tadi ke view model. Seperti itu teman-teman. Jadi kan kalau dari view model itu baru ke UI seperti itu. Kata nih repository ini hanya berfungsi untuk berisi hal-hal yang berhubungan dengan konfigurasi terhadap data. Berbeda dengan view model yang hanya berfokus kepada menyimpan suatu state. Jadi kita bagusnya dibuat repository agar nanti misalnya nih, kalau teman-teman ingin aku mau menggunakan database saja lah. Jadi teman-teman mudah ya untuk mengubahnya. Jadi teman-teman hanya perlu mengubah dari bagian repository ini tanpa perlu mengganggu view model lah, seperti itu. Jadi ini seperti saya bilang tadi, kita nggak akan memasukkan API key-nya. Jadi teman-teman perlu cukup panggilkan build config, masukkan API key-nya.
nama dari apa yang sudah kita simpan tadi. Ya, ada ini ya, beberapa apa. Ini dia bakal kesimpan teman-teman sini ya. Dia bakal kesimpan di lokal nih. Ini API key ini ya nilainya. API key sudah kita simpan tadi ya teman-teman. Bakal simpan di sini. Jadi nggak bakal nampak sama orang lain, hanya kita saja yang nampak API key ini seperti itu. Jadi kita panggil, kita buat functionnya, function untuk melakukan fetch-nya, fetch API-nya. Sini kita gunakan beberapa parameter ya. Untuk functionnya itu adalah pertama query-nya apa, lalu kita masukkan live datanya. Live data ini adalah list ya teman, bukan list sih, satu set untuk menyimpan. Berkata nih kalau ada perubahan, dia bakal langsung menampilkan perubahannya seperti itu. Makanya sini kita menggunakan mutable live data, yang artinya live data itu bisa berubah-ubah. Kita di dalam mutable live data ini kita gunakan list dari book model. Jadi kita gunakan parameter max yaitu in. Kita panggil nih API service-nya, API dari instant objek API yang kita buat tadi. Lalu kita panggil function function dari fetchbook-nya ini tadi. Kita panggil function-nya. Karena ini punya 3 parameter teman-teman, kita gunakan 3 parameternya di ini nih. Kita gunakan parameter pertama query, lalu kita panggil API key-nya, lalu kita masukkan max-nya. Lalu kita gunakan enqueue ini merupakan ini dari call ya. Jadi kita akan memanggil secara berurutan enqueue, callback, response. Kita memanggil callback. Lalu kita melakukan kita akan mengoverride function namanya onResponse, yaitu function untuk melakukan penerimaan dari pemanggilan call tadi. Lalu kita buat parameter juga yang namanya response. Kita apa responnya? Responnya sesuai dengan book responnya. Lalu kita buat kondisi jika seandainya respon, kita tadi melakukan call nih. Jika seandainya call ini kan untuk memanggil datanya, sedangkan respon itu untuk menerima hasil data dari call-nya. Kita buat kondisi ini. Jika seandainya pemanggilan API-nya berhasil, successful, maka kita akan memanggil, kita menggunakan mapping di dalam body-nya sesuai dengan itemnya. Kita buat nih lambda ya. Kita buat item, lalu kita masukkan dalam book model. Kita di dalam book model ini kan tadi ada banyak nih modelnya. Ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi yang ID tadi kita masuk ke dalam item ID ini dari dari book response teman-teman. Item ID dari book response, lalu title kita masukkan nilai sesuai dengan volume info title. Ini mengambil seperti ini teman-teman. Misalnya book response, misalnya nih kita mau ngambil data namanya author misalnya. Jadi kita akan memanggil volume info terlebih dahulu, baru memanggil author. Kita nggak bisa langsung memanggil author langsung ya. Jadi kita panggil volume info terlebih dahulu, baru ke author. Gitu. Jadi misalnya volume info, lalu panggil ke title lah, seperti itu. Lanjut kita buat subtitle-nya, kita isi nilai dari subtitle. Dan kita buat apa kondisi ya, kalau ada nilainya unknown atau null, kita ganti dengan nama brave yourself. Itu juga dengan author. Sini author karena dia array teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk author ya, di dalam bentuk list teman-teman, list. Sehingga karena saya nggak terlalu butuh untuk mengambil semua authornya, jadi saya cukup menggunakan teks satu saja. Jadi kita mengambil indeks pertama ya. Jadi jika seandainya dengan ada author, kita ganti dengan list non author. Itu juga dengan publisher, price, image URL. Ini saya menggunakan mereplace ya, karena kalau secara default dia tuh image URL itu dalam bentuk HTTP teman-teman. Jadi sehingga kita akan mengganti dalam bentuk HTTPS, kita gunakan fungsi replace. Dimana jika seandainya ada nilai namanya HTTP, kita ganti dengan HTTPS. Lalu kita ganti juga di sini karena dia gambar trigon kecil teman. Jadi saya menggunakan mereplace ya, mereplace agar nggak dilakukan zoom seperti itu. Sudah description, kategori, accessibility, publisher, call, language, by link, preview link, seperti itu. Ini ada rating. Ini kita masukkan ke dalam book model. Jika seandainya gagal lah, maka dia akan menampilkan error. Lalu di sini kita yang tadi ini kita masuk ke dalam live data ya, live data sesuai dengan parameternya. Karena kan di sini kan saya ada buat banyak recycle view, karena kan di sini saya berbeda-beda teman-teman. Sini contoh nih,
beberapa buku ini. Misalnya nih, untuk buku ini saya menggunakan queue-nya untuk pencarian buku itu namanya quantum. Sedangkan untuk buku di bawah ini, saya menggunakan pencarian itu berdasarkan dari waktunya. Jadi berkata nih, setiap recycle view ini saya tampilkan ini, itu memiliki query yang berbeda-beda. Sehingga saya akan membuat suatu set atau list yang berbeda-beda. Sehingga di sini kita membuat parameter ya, parameter live data, karena saya ini ada lebih dari satu live datanya. Sehingga di sini jika sudah berhasil ya, maka akan dimasukkan ke dalam, kita akan menggunakan fungsi namanya post value untuk memasukkan data-data tadi ke dalam live data yang sudah kita buat di parameternya. Jika gagal, jika nggak ada ya, maka menampilkan errornya apa. Jika nggak berhasil atau nggak masuk sukses, maka kita menggunakan errornya gitu, error fetching booknya. Lalu setelah berhasil, kita akan membuat namanya factory. Factory sendiri itu berfungsi untuk karena nih biasanya ya view model ini kita nggak bisa menambahkan parameter biasanya, karena karena bisa dibilang view model itu karena dia nggak bisa menerima parameter. Sedangkan kalau kita menggunakan repository, kita perlu memanggil repository tersebut ke dalam view model. Karena kan seperti saya bilang tadi, repository itu untuk menghubungkan antara data atau model ke view model. Bagaimana cara kita bisa menghubungkannya kalau kita nggak bisa memberikan parameter tambahan ke view model? Oleh karena itu kita akan menggunakan factory teman-teman untuk menghubungkan antara view model kepada repository seperti itu. Di sini kita buat parameter repository, panggil repository tadi, kita panggil view model provider factory. Lalu kita menggunakan override-nya view modelnya apa, lalu kita create model kelasnya. Lalu jika seandainya model kelasnya adalah book model, maka kita akan melakukan return book view model seperti itu. Lalu kita pergi ke view modelnya. Ini sudah membuatnya book view model sini. Seperti ini. Biasa sih kalau misalnya book view model kita nggak bisa menggunakan ini ya, menggunakan parameternya, menambahkan parameter. Jadi kita bisa menggunakan parameter untuk repository. Seperti teman lihat tadi, di sini ada banyak live datanya karena masing-masing ini berbeda ininya ya. Teman-teman ada cara lebih ringkas mungkin bisa ini saya agak banyak ya live datanya untuk masing-masing recycle. Ini saya buat functionnya, banyak function untuk mengapa, karena di sini saya panggil kita panggil repository tadi titik fetchbook, kita panggil kelasnya fetchbooknya, kita masukkan query-nya. Lalu kita masukkan tadi kan ada 3 parameter tadi kan, nama query-nya, live datanya, sama max in-nya atau banyak jumlah bukunya. Di sini karena search book adalah function untuk mencari buku seperti ini. Seperti ini. Maka kita nggak bisa langsung memberikannya karena kan ini kan jadi input user ya. Jadi kita gunakan sesuai dengan parameter query. Lalu kita masukkan ke live datanya. Lalu kita masukkan jumlah max in-nya seperti itu. Ini kita buat untuk masing-masing functionnya. Lalu kita buat sini ya, kita buat mutable live data. Sini artinya kita akan membuat satu list dengan mutable live data. Lalu kita buat juga kita melakukan get. Di sini kita untuk menampung data dari book modelnya. Setelah kita buat tampung mutable live datanya, begitu data yang bisa berubah secara langsung. Lalu kita buat lagi variable namanya search book, yang mana variable ini berfungsi untuk melakukan get dari search book ini secara live. Jadi kita gunakan namanya live data untuk mendapatkan perubahan dari search book ini secara langsung. Bahkan jika saja ada perubahan, maka dia akan langsung secara live akan langsung melakukan perubahan di UI tersebut seperti itu. Sudah kita buat nih seluruh live datanya, tinggal memanggilnya di UI. Ini seperti biasa kita dulu ya, kita setup terlebih dahulu ya. Saya sudah membuat function untuk melakukan setup. Ini kita panggil dulu ya factory-nya. Kita panggil model factory API repository. Jadi kan karena
Kita mempunyai parameter namanya repository ya. Jadi kita buat dulu ya API repository-nya. Kita buat instance terlebih dahulu ya. Di sini kita buat retrofit instance untuk dimana itu book API seperti itu. Lalu kita buat view model. Seperti biasa kita buat instance terlebih dahulu objeknya. Menggunakan fungsi atau view model provider. Require activity karena di sini kita buat di fragment ya, bukan di activity. Kalau di activity nanti kita bisa langsung menggunakan this. Di sini perbedaan sini. Kalau seandainya teman-teman nggak menggunakan factory, itu biasanya kita bisa langsung ya, langsung gini aja, biasanya seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan factory, kita perlu menambahkan parameter tambahan, yaitu factory, seperti itu. Kita get, kita panggil view model mana yang kita panggil. Di sini kita panggil book view model. Kita buat kelas apa objeknya, seperti itu. Lalu setelah itu kita langsung ke sini ya, ke ini, di sini. Karena saya menggunakan recycle view, jadi seperti biasa ya. Beda seperti ini teman. Kan kalau misalnya kita nggak pakai view model, kita bisa gini kan. Kita buat recycle view-nya layout manager sama dengan linear layout manager. Jadi kita buat adapternya kan. Langsung jadi setelah itu adapternya dimasukin ke dalam ke dalam recycle view-nya seperti itu. Lalu untuk mengattach atau memasukkan datanya, kita gunakan kita bungkus ke dalam namanya lambda ya, observe dari live data. Jadi kita panggil live data observe ini, itu dia bakal melakukan observasi atau melihat nih. Dia bakal fungsinya untuk melihat dalam life cycle ini, bakal diperhatikan terus selagi dia nggak mati ya activity-nya, dia bakal diperhatikan terus. Jika seandainya ada perubahan, maka dia langsung ngomong nih, ini ada perubahan nih. Dia akan langsung melakukan perubahan sesuai dengan isi dari lambdanya. Jadi fungsi ininya. Di sini saya gunakan kan adapter titik update book list. Ini saya buat di sini ya. Ini adalah merupakan function dari base adapter saya. Di sini saya buat base adapter ya, karena di sini kan karena saya mempunyai banyak adapter. Ini banyak adapter nih. Dan juga ada beberapa function yang notabene duplicate atau boilerplate. Jadi saya membuat function khusus di util, yang mana dia bakal mewakili beberapa kondisi atau function secara berulang. Saya buat update book list ya. Update book list dengan listnya itu dari book modelnya. Ini karena kita bisa mengisi bebas, bisa kita isi book model, user model, segala macam. Jadi kita buat sebelum data itu dimasukkan, kita akan melakukan clear terlebih dahulu, kita kosongkan. Lalu setelah kosong, lalu kita tambahkan. Kemudian kita kasih notifikasi jika seandainya ada perubahan datanya, penambahan beras atau gimana ya. Situ. Jadi kita panggil kan fungsinya update book list, lalu kita isi nilainya sesuai dengan books. Books ini ya dari dari live data tadi ya, seperti itu. Jadi misal nih, kalau misalnya teman-teman, misalnya kan saya cari nih kosong ya. Saya cari nih, misalnya nggak kita pakai view model, kita ke sini nih, kita beri ke sini. Dia bakal ini teman-teman bakal hilang, karena kan kalau kita berpindah fragment, itu kan dia bakal menghancurkan nih, langsung masuk ke on destroy ya. Jadi kalau kita balik lagi, dia bakal manggil on create lagi. Jadi kalau kita manggil on create lagi, dia bakal hilang teman-teman, nggak bakal ada lagi nih apanya. Ini kalau teman perhatikan tadi ya, bekas tadi saya searching nih hernia ini kondisi set ini tersimpan, tapi kalau saya perhatikan, searching yang saya buat tadi dia hilang seperti itu. Ini karena searching ini nggak saya masukin dalam view model ya, karena nggak saya simpan statnya, makanya dia menghilang. Berbeda dengan ini ya, yang ini nih dia kesimpan statnya. Jadi walaupun kita berpindah mau kemana pun kita, dia statnya tetap tersimpan teman-teman, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi kita mengenai FBPM ya, secara singkat ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.